Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wal qabru rawdatun min riyadil jannati, dan di alam kubur ada taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nirani, dan di alam kubur juga ada lubang dari lubang-lubang neraka. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah nikmat dan azab kubur. Nikmat kubur adalah taman surga, dan azab kubur adalah lubang neraka. Na'udzubillah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, qad yaqulu qailun al-mayyitu yasiru turaban. Terkadang seseorang mengatakan mayit itu menjadi tanah. Fa kaifa yu'adzabu wa huwa turabun? Maka bagaimana mungkin dia bisa diazab padahal kan dia sudah menjadi tanah? Ini perkataan orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur dan mengingkari adanya alam kubur. Naqulu, maka kita katakan, Allahu qadirun ala an yu'adzibahu wa huwa turabun. Allah maha kuasa untuk mengazab seseorang dalam keadaan dia sudah menjadi tanah. Qadirun ala an yuhmiya alaihi turaba, dan Allah maha mampu untuk menjadikan tanah itu membakarnya. Tanah bisa membakar si mayit di alam kubur. Allah maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qad yaqulu qailun, terkadang ada orang mengatakan, ma kullun nasi yudfanuna, ba'dhum yulqa fil bahri wa ba'dhum ta'kuluhu as-siba'u. Tidak semua orang itu dikubur di dalam kuburan. Terkadang sebagian mereka ada yang matinya dibuang ke laut, tenggelam di laut, mayatnya tidak dikubur. Sebagian mereka ada yang mayatnya habis dimakan hewan buas, sehingga tidak terkubur namun dicerna oleh hewan buas. Na'udzubillah. Fa kaifa ya'tihi al-'adzabu? Maka kalau mereka tidak dikubur, bagaimana mungkin azab mendatangi mereka? Apakah mereka tidak mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur? Naqulu, maka kita katakan, na'am ya'tihil azabu. Mereka tetap akan diazab. Artinya azab tetap akan bisa mendatangi mereka. Fi ayyi makanin kana, dimanapun mereka mati. Apakah mereka mati di dasar laut? Apakah mereka mati di atas gunung? Apakah mereka menjadi debu karena dibakar oleh api? Apakah mereka dimakan hewan buas? Dan semisalnya. Wa kadzalika ya'tihil malakani. Demikian juga mereka tetap akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Wal imanu bihadza huwa minal imani bil ghaibi. Mengimani semua ini termasuk mengimani perkara gaib. Wa minal imani bi khabarillahi wa rasulihi, dan termasuk mengimani khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Amma alladhi la yu'minu bidzalika wa ya'tamidu ala aqlihi wa fikrihi. Adapun orang-orang yang tidak mau mengimaninya dan dia hanya berpatokan kepada akalnya dan pikirannya, fa hadza huwa dhalalul mubinu. Maka ini adalah kesesatan yang nyata. Wa 'adzabul qabri wa na'imuhu dallat 'alaihi adillatun minal kitabi was sunnati. Dan adanya azab kubur serta adanya nikmat kubur ini telah ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bal qala al-ulama'u, bahkan para ulama mengatakan, innal ahaditsa mutawatiratun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang adanya azab dan nikmat kubur adalah hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hadis disebut mutawatir ketika dia sangat banyak sekali. Hadis yang membahas satu tema yang sama, jumlahnya sangat banyak sekali, sampai mencapai derajat yakin bahwasanya tidak mungkin ada kemungkinan yang lain, pasti ini akan terjadi, yakin. Itu makna mutawatir. Waman kadzaba bil amril mutawatiri yakunu kafiran. Sedangkan kaidah dalam akidah Ahlussunnah, siapa yang mendustakan suatu perkara yang mutawatir, maka dia bisa menjadi kafir. Karena ini perkara yang sudah yakin benar adanya dalam Islam. Ketika itu diingkari, maka bisa menyebabkan kafir. Naudzubillah. Fal mu'tazilatu la yu'minuna bima yahdutsu fil qabri. Orang-orang Mu'tazilah mereka tidak mengimani peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur. Li'annahum aqlaniyuna, karena mereka adalah para pemuja akal. Mereka menjadikan akal sebagai patokan utama. Wa humul ladzina yabnuna al-umura ala uqulihim. Mereka lah orang-orang yang membangun semua perkara, membangun semua konsep berdasarkan akal mereka. Apa yang menurut mereka bisa dicerna oleh akal, maka mereka katakan itu benar. Apa yang menurut mereka tidak bisa dicerna oleh akal, mereka katakan itu salah. Wa yusammuna adillata syar'i dhanniyatan. Dan mereka menyebut dalil-dalil syariat berupa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil yang dhanni, dalil prasangka. Wa amma adillatul aqli indahum fahiya yaqiniyatun. Adapun dalil-dalil akal menurut mereka adalah dalil-dalil yang yakin. Sehingga mereka sibuk dengan dalil-dalil ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu yang mempelajari cara menggunakan akal dengan baik. Nah, dalam ilmu mantik ini ada kaidah-kaidah akliyah, kaidah-kaidah akal. Sehingga bagi mereka inilah kaidah-kaidah yang menentukan benar dan salah, baik dan buruk, yang sifatnya yakin. Adapun dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kata mereka ini multitafsir, bisa dimaknai begini, bisa dimaknai begitu, sehingga dhanniyah sifatnya hanya prasangka saja. Naudzubillah. Fakadha yaquluna, itulah perkataan mereka. Wa haula'i hum al-aqlaniyuna, mereka lah para pemuja akal. Wa humul mu'tazilatu wa man sara ala nahjihim min al-aqlaniyina fi hadhihi al-usuri. Mereka lah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, yang sama-sama pemuja akal di zaman sekarang. Wa min adillati adzabil qabri, di antara dalil azab kubur adalah qaulullah azza wa jalla fi qaumi fir'auna. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Fir'aun. Kata Allah taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka diperlihatkan kepada mereka di pagi dan sore hari. Wa yawma taqumus sa'atu, dan di hari di mana hari kiamat itu datang. Adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Maka masukkanlah Fir'aun dan kaumnya kepada azab yang lebih pedih lagi. Surat Ghafir ayat 46. Perhatikan dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat datang, maka masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Berarti sebelumnya yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya itu terjadi sebelum kiamat. Itu neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore hari. Itu terjadi sebelum kiamat. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, hadza fil qabri. Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore hari, ini maksudnya di alam kubur. Maka ini menunjukkan adanya alam kubur dan adanya azab kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik." Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab yang selain azab di akhirat.
namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Tur ayat 47. Faqauluhu 'adzaban duna dzalik, firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang zalim akan mendapatkan azab selain di akhirat. Qalu innahu 'adzabul qabri. Kata para ulama, itu maksudnya adalah azab kubur. Selain di hari kiamat di neraka nanti mereka mendapatkan azab, mereka juga akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Wa qila huwa al-'adzabu fid dunya. Sebagian ulama mengatakan itu maksudnya adalah azab di dunia ketika masih hidup. Ma yusibuhum min al-qatli was-sabyi wa darbil jizyati wa ghairi dzalika. Berupa mereka diperangi, mereka ditawan, mereka dikenai jizyah dan semisalnya. Wal ayatu tashmalu al-ma'nayaini, dan ayat di atas mencakup dua makna tersebut. Sehingga mereka akan mendapatkan azab kubur dan juga akan mendapatkan azab hukuman ketika masih hidup di dunia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan akan kami buat mereka merasakan azab yang rendah sebelum azab yang besar, agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Surat As-Sajdah ayat 21. Al-'adzabul adna, azab yang rendah dalam ayat di atas, huwa 'adzabul qabri, maksudnya adalah azab kubur. Wal akbaru huwa 'adzabu yaumil qiyamati. Sedangkan azab akbar, azab yang besar, adalah azab di hari kiamat. Ya, maka ini ayat-ayat yang menunjukkan adanya alam kubur dan adanya azab kubur. Sehingga adanya alam kubur dan adanya azab kubur ini juga ditunjukkan oleh Al-Quran, tidak hanya hadis. Amma sunnatu fatawataratil ahadithu bi itsbati adzabil qabri. Adapun dalil as-sunnah atau dalil hadis, maka hadis-hadis tentang masalah ini mutawatir yang menetapkan adanya azab kubur. Minha fi sahihi annahu alaihi salatu wassalamu marra ala qabraini. Di antaranya dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Faqala, beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab, dan mereka diazab bukan karena perkara yang besar. Amma annahu kabirun aw bala innahu lakabirun. Padahal sesungguhnya di sisi Allah itu masalah besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati. Yang pertama, dia diazab karena dia melakukan namimah. Namimah itu adalah memanas-manasi dua orang muslim yang sedang berselisih agar tambah berselisih. Ini namanya namimah. Ketika ada dua orang muslim sedang bertengkar, berselisih, kemudian dipanas-panasi untuk tambah berselisih. Bukan didamaikan, malah dipanas-panasi. Maka ini namimah. Namimah, orang yang melakukannya terancam akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Wa amal akharu fa innahu la yastabri'u min baulihi. Adapun yang kedua, dia diazab karena dia tidak menghindarkan dirinya dari air kencingnya. Maksudnya orang yang tidak menjaga pakaiannya ketika dia buang air, sehingga pakaiannya terciprat oleh air kencingnya dikarenakan kelalaiannya, tidak berhati-hati, dia asal-asalan dalam buang air. Adapun orang yang sudah berhati-hati, dia menjaga pakaiannya, dia berusaha, namun tanpa sengaja terkena cipratan air kencing, maka ini tidak masalah. Adapun orang yang dia memang lalai, dia tidak menjaga pakaiannya dari najis, maka dialah yang terancam akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini menunjukkan adanya alam kubur dan adanya azab kubur. Wakadzalika al-hadits as-sahih alladhi amara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati min arba'in. Demikian juga hadis yang sahih
di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari 4 perkara. Nabi mengajarkan kita doa, A'udzubillahi min adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindunganmu dari azab neraka Jahannam. Wa min adzabil qabri, dan juga dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah atau godaan dari orang-orang yang masih hidup dan juga orang-orang yang sudah mati. Wa min fitnati al-masihid dajjali, dan juga dari fitnah atau godaan Dajjal. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi ajarkan kita doa untuk minta perlindungan dari azab kubur. Maka ini menunjukkan adanya azab kubur. Bagaimana mungkin azab kubur atau alam kubur itu tidak ada, tapi Nabi perintahkan kita untuk minta perlindungan darinya? Tidak mungkin. Wa ghairi dzalika minal adillati, dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Wa qad yushahidu ba'dun nasi ma yahsulu min adzabil qabri min ajlil 'izzati wal 'ibrati. Dan sebagian orang ada yang Allah perlihatkan kepadanya azab kubur sebagai bentuk nasihat dan sebagai bentuk pelajaran. Sebagian orang Allah perlihatkan azab kubur, misalnya ketika dia mati suri, ketika dia koma, atau ketika dia tidur, sebagai bentuk pelajaran. Dzakar al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ahwalul Quburi wa Ahwalu Ahliha ila Yaumin Nusyuri. Kengerian-kengerian di alam kubur dan keadaan-keadaan penghuni kubur sampai hari kebangkitan. Ini terjemah dari judul kitab tersebut. Beliau dalam kitab tersebut dzakara ajaiba, menyebutkan kisah-kisah yang unik-unik, yang ajaib-ajaib. Dzakara Ibnu Qayyim fi kitabih Ar-Ruh ajaiba. Demikian juga Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh menyebutkan kisah yang unik-unik, yang ajaib-ajaib seputar pengalaman orang yang pernah melihat azab kubur. Nauzubillah. Wa qawluhu ala ma ja'at bihi al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan At-Tahawi, kita mengimani azab kubur, nikmat kubur dan alam kubur sesuai dengan apa yang datang dalam khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma fil qabri min an-na'imi wal 'adzabi min umuril ghaibi. Karena apa yang ada dalam kubur berupa nikmat atau berupa azab, ini adalah perkara gaib. Fala nuthbitu illa ma jaa bihi ad-dalilu. Maka kita tidak boleh menetapkan, meyakini sesuatu dalam perkara gaib kecuali yang ada dalilnya. Wala nunkiru ma jaa bihi. Dan juga kita tidak boleh mengingkari perkara gaib yang disebutkan dalam dalil. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Inilah madhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.